Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan kami SCPD Channel, channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita dari tokoh inspiratif untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Dan saat ini kami sudah berada di Jakarta, tepatnya di Cikini Gold Center, dan kami akan menemui salah satu sosok inspiratif asal Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dan kita akan melihat sejauh mana kisah inspiratif dari beliau. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan sosok pengusaha wanita asal Bima. Beliau adalah Haja Nur Haida. Assalamualaikum Ibu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus panggil Ibu Haja atau kakak aja nih? Kaida aja. Kaida aja ya. Oke, by the way, Sobat Inspirasi, saya minta izin, masker mungkin bisa dibuka ya. Oke, jadi kalau seperti ini Sobat Inspirasi kelihatan cantiknya ya, kelihatan juga dari Bimanya ya. Iya, muka Bima ya. Muka Bima kelihatan. Emang merasa memiliki muka Bima? Merasa. Merasa ya. Bima itu adalah kebanggaan. Tapi ada keturunan Arab kali ya? Ada, dikit. Oh, ada dikit. Makanya kelihatan dari postur hidungnya agak berbeda dari kami pada umumnya orang Bima ya, Sobat Inspirasi. Katanya hidung dan mata. Hidung dan mata ya. Ada keturunan dari mana? Dari Arabnya itu? Bapak? Bapak. Bapak ya. Bapak berarti dari. Sebenarnya ibu juga ada. Oke. Karena ibu saya adalah turunan keempat dari Syekh Nurul Bubun. Saya kelima. Oke, baik Sobat Inspirasi, Haja Nur Haida atau yang biasa kami panggil Kakak Ida adalah sosok inspiratif. Beliau adalah pengusaha perhiasan yang ada di Jakarta ini, dan kami mengenal beliau sebagai sosok yang sangat dermawan dan juga sosok yang sangat sosialis, dan beliau pun memiliki sepak terjang dengan dunia bisnis dan lingkungan pergaulannya sangat luas. Oleh sebab itu, kami ingin mengulik kisah dan ceritanya untuk disajikan pada Sobat Inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Sobat Inspirasi. Langsung saja kita kulik dari awal dulu, Mi Aida atau Kakak Ida. Ceritakan dulu masa kecilnya seperti apa sih, Kak Ida? Masa kecil ke saya itu kan dilewatin di tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Karena saya lahir di tahun 67. Okay. Jadi kita merasakan waktu kecil itu sistem barter. Sistem barter? Tidak pakai duit. Jadi kalau mau beli sesuatu, ya tukarnya dengan padi atau beras. Gitu. Saya merasakan itu. Jadi dalam istilah kita membeli kebutuhan, pada saat itu kita bertukaran barang ya, karena memang zaman itu mungkin untuk sisi uangnya memang belum ada ya. Masih langka banget. Berarti jiwa berdagang memang udah ada dari masa kecil ya. Menghabiskan masa kecilnya di mana? Di Sape juga kan? Di Sape. Saya menghabiskan masa kecil dengan bahagia. Bahagia? Iya. Kelihatan dari hasil yang sekarang, berarti orang-orang yang memang masa kecilnya bahagia seperti inilah hasilnya ya. Kecil di desa itu seperti apa sih? Kita biasa ke sawah, ke gunung cari buah-buahan, semua tersedia di kampung itu. Kebetulan saya lahir di Desa Sari, desa yang sangat subur di Kecamatan Sape, desa yang sangat asri, dikelilingin oleh gunung. Kami ada di desa yang berada di lembah ya. Baik Sobat Inspirasi, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sosok inspiratif beliau yang kami akan kulik adalah dari segi pengusaha dan juga lingkungan pergaulannya. Kita akan kulik dulu dari segi usahanya dulu nih Kak. Kak Ida, kami mengenal Kakak sebagai sosok pengusaha perhiasan. Bagaimana riwayat Kak hingga bisa terjun dan mantap hatinya di bisnis perhiasan begitu? Tahun 90 itu perhiasan mutiara itu mulai dikenal. Awalnya dari mutiara? Iya, awalnya di mutiara. Waktu itu saya masih tinggal di Lombok. Saat itu saya masih baru punya anak satu. Saya kenal mutiara dari salah satu sahabat saya. Kebetulan waktu itu suami saya adalah orang Bandung, orang Sunda. Orang Sunda. Yang dia adalah kepala cabang PT Guna Mandala Utama. Salah satu anak cabangnya Humpus Group. Dia kepala cabang di sana. Kan itu ada relasi teman-teman bos-bosnya. Kalau ke Lombok ya belanja mutiara sama saya. Gitu. Jadi awalnya iseng karena saya berhenti kerja saat itu karena punya bayi. Saya belajar dagang, tapi kalau dagang dari kecil saya sudah biasa dagang. Jangan dulu loncat deh Sobat Inspirasi ya. Tadi saya belum sempat mengulik. Nggak apa-apa, kita kulik juga dari segi pendidikannya dulu deh. Pendidikan Kak Ida nih apa? Saya yakin S2 deh kayaknya nih. Kalau
orang Jepang manggil saya profesor. Profesor ya, profesor dalam bidang mutiara. Mutiara ya. Apa pendidikannya Kak Ida? Saya hanya tamatan alumni SMA aja, SLTA tahun 85 saya tamat SMA 2 Bima. Oke. Ke Mataram itu niatnya mau kuliah, tapi saya sempat kuliah cuma 3 bulan. 3 bulan saja kuliahnya. 3 bulan saja kuliah. Di DO kayaknya nih. Di DO No. Karena saya tertarik karena saya mikir 5 tahun lagi saya baru bisa menghasilkan duit. Saat itu saya pikir bagaimana caranya saya ingin hidup layak seperti orang lain. Karena kita punya saudara banyak. Adik-adik saya pasti nanti sebentar lagi akan kuliah nih. Jadi saat itu saya mikir, kalau saya 5 tahun lagi baru bisa menghasilkan duit, kenapa tidak sekarang sih? Jadi saya keluar masuk kantor melamar swasta tentunya ya, melamar. Alhamdulillah diterima. Awalnya cuma jadi resepsionis, terus saya tidak puas karena saya tidak bisa mengekspresikan diri di situ. Saya akhirnya belajar kerja di asuransi Bumi Putra. Ya, di situ saya banyak menimba ilmu, bagaimana jadi marketing yang bagus, bagaimana cara bisa meyakinkan orang, bagaimana menjual jasa. Itu saat itu menjual jasa itu sangat sulit, tidak segampang seperti sekarang. Sobat Inspirasi meninggalkan bangku kuliah demi untuk mengekspresikan diri, mencari tempat yang memang ingin menjadi perempuan yang mandiri, bahasanya begitu. Tapi itu adalah pilihan. Kalau memang kita yakin sama pilihan, bisa dilakukan dan terbukti Kak Ida bisa melaksanakan dan membuktikan bahwa dia berhasil keluar dari bangku kuliah dan melanjutkan sesuai dengan keinginannya. Kita akan coba mengulik lebih jauh lagi terkait bisnis perhiasan atau jewelry-nya. Dan kita tahu saat ini adanya di Cikini Gold Center. Dan di sini memang pusatnya perdagangan perhiasan ya. Dan bagaimana Umi Aida bisa ada di sini? Ceritanya saya kan dari tahun 93 saya mulai fokus di bisnis mutiara. Saya habis itu saya dapat nggak tahu oleh kepala perikanan di NTB saat itu, kebetulan adalah suami dari teman saya. Dia kenalkan saya dengan orang Korea, pengusaha asal Korea. Saya dikontrak selama 3 tahun. Saya nggak tahu beliau, saya sudah menganggap beliau seperti bapak saya, bapak angkat. Dia sangat percaya sama saya. Saat itu saya juga tidak pernah melihat duit sebanyak itu, cash ya. Dia percaya 100%, dia datang ke Lombok, dia serahkan transaksinya semua ke saya. Siapapun yang mau jual harus berurusan sama saya. Selama 3 tahun saya dapat komisi 5% dari dia, tapi saya juga dapat dari perusahaan mutiara. Gitu. Alhamdulillah hasil grading saya itu semua lolos untuk pasar internasional. Hasil grading itu adalah penilaian terhadap kualitas produk mutiara. Ya. Berarti Umi Aida boleh dibilang jago dalam hal menilai ya. Seleksi kualitas mutiara. Mata saya sangat tajam. Dan rata-rata hasil gradingnya lolos terus di pasar internasional. Dan akhirnya kepercayaan itu makin berkembang ya. Terus alhamdulillah saya dipercaya. Kasih duit segitu banyak, saya bilang, Mister, gimana kalau uang ini saya bawa lari? Oh enggak, saya sudah tahu siapa kamu. Kamu tidak akan kemana-mana. Jadi kalau ada teman yang datang langsung ke Mister itu, dia bilang silakan berurusan sama tidak berurusan sama saya. Tadi yang di grading tadi itu produknya mutiaranya saja kah? Atau mutiara saja? Tidak jadi perhiasan. Belum termasuk. Karena kalau untuk ekspor itu loose. Tidak berupa perhiasan. Benar-benar masih murni ya, raw gitu ya. Belum termasuk ke berlian-berlian itu? Belum. Saat itu saya masih bisnisnya real mutiara. Nah, itu awalnya dari mutiara dikasih percaya sama orang Jepang, lalu sekarang berkembang membuka toko sendiri, bagaimana ceritanya itu? Terus saya sering ke Jakarta. Sebelum Krismon ya, sering bolak-balik Jakarta, itu saya bawa perhiasan mutiara yang dibikin di Lombok. Ada salah satu teman sekarang sudah pada almarhum ya, Haji Muhajab. Terima kasih Pak Haji, Al-Fatihah dan buat beliau.
dia selalu percayakan barangnya ke saya, jadi saya bawa ke Jakarta, jual, alhamdulillah selalu laku. Membuka toko sendiri mulai tahun berapa tadi? Membuka toko, saya mulai buka toko tahun 2003. Fokus jualannya apa aja kalau di toko nih? Berlian dan mutiara. Awalnya karena saya kan ikut pameran, mulai saya ikut pameran tahun 2000. Saya ikut Inakra tahun 2000. Itu pun masih sharing ya sama teman. Saya tidak pernah ikut pameran gratis dari pemerintah NTB. Oh, gitu? Alhamdulillah saya selalu mandiri. Jadi mempromosikan produknya lewat pameran yang memang berbayar ya, bukan tidak. bukan program dari pemerintah ya. Teman-teman selalu ikut utusan karena apa ya? Saya orang yang tidak pintar cari muka, tidak pintar datang ngelobi. Ya saya benar-benar berupaya diri sendiri pada diri sendiri sama Allah. Oke. Akhirnya produknya mulai banyak dikenal sama banyak pihak gitu ya. Terus tahun 2000 saya banyak kenal Chinese istri-istri konglomerat. Di situ saya diajak. Sempat berhenti waktu Krismon. Tahun 98, 97 ya? 98 ya? 99 saya berhenti karena saat itu juga saya bertepatan melahirkan anak ketiga. Tahu-tahu hamil lagi 99 saya 98 saya melahirkan lagi anak keempat. Jadi saya stop di tahun-tahun itu. Saya mulai lagi bangkit kembali tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 saya bangkit, saya ke Jakarta sering karena suami juga udah di PHK, perusahaan juga mereka tidak, kata waktu itu kan mulai ya, Humpus itu mulai ini anak-anak cabangnya di ini. Jadi suami PHK, saya fokus harus biar bagaimana caranya dapur saya bisa harus tetap ngebul ya. Anak-anak saya kan udah 4 nih, cewek semua gitu. Baik. Berbicara mengenai perhiasan dan ini tadi disebutkan bahwa fokusnya kan ke berlian nih. Berlian kita tahu bahwa harganya bukan ini ya, bukan murah, bukan kaleng-kaleng ya, Sobat Inspirasi. Otomatis yang menjadi klien atau customer ini pasti orang yang berduit, pasti orang-orang berkelas lah begitu ya. Bisa dikasih gambaran mungkin Sobat Inspirasi klien-klien customer loyalnya Kak Ida itu siapa-siapa saja gitu. Customer loyal saya itu banyak kan Chinese yang high-nya, yang high class. Terus begitu juga orang-orang Muslim yang high. Tapi banyak juga teman-teman yang menengah yang belanja. Ya itu mereka kenal saya lewat pameran dan pameran. Terus saya juga pernah diutus oleh pameran juga ke Hong Kong. Itu kita, itu tuh baru dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Itu pertama saya ikut pameran ke Hong Kong, ada yang dibawa adalah mutiara. Alhamdulillah, di situ saya lebih dikenal lagi oleh masyarakat internasional. Sampai saya punya customer ada yang dari Amerika, ada banyak. Terus saya kenal sama pengusaha jewelry dari Turki sama Korea. Saya juga dipercaya oleh salah satu perusahaan jewelry terbesar Asia-ASEAN itu. Alhamdulillah dipercaya seperti itu. Luar biasa. Kita coba tanya yuk Sobat Inspirasi, kisaran harga berlian yang beliau jual ini kisaran di angka berapa sih? Ada nggak yang harga 1 juta 2 juta yang mungkin bisa kebeli sama kita deh gitu? Bisa digambarin? Di sini kayaknya paling murah itu paling murah. Paling murah berapa? 6 juta. Paling murah 6 juta Sobat Inspirasi. Tapi saya juga pernah jual satu barang itu harga di atas 5M. Di atas satu barang. Di atas 5 miliar satu produk. Apa itu? Satu cincin. Satu cincin? Satu mata. Apa itu isinya kok 5 miliar? Berlian. Satu. Kok mau orang beli 5 miliar sama satu cincin? Yang ada di toko ini yang paling mahal berapa nilainya? Kebetulan yang sekarang nggak ada yang... Yang ada aja deh? Ada berlian pink. Berapa harganya? Itu 500. 500 juta? Iya. Boleh diambil? Ada pink diamond di situ. Kita akan lihat ya Sobat Inspirasi, berlian seharga 500 juta ya. Ini 4 apa? karat. Ini pink diamond, tapi bukan natural ya. Ini hit. Ada proses warna.
ada tempat pegangannya ini harusnya. Nggak boleh dipegang langsung harusnya Boleh, ya? boleh. Oh, ini berlian asli, tidak ada pembungkusnya. Ini pink, itu belum diikat ya, pink diamond. Pink diamond Sobat Inspirasi 500 juta, sebesar ini 500 juta. 4 karat. Saya nggak ridho belinya Umi. Sertifikatnya internasional ini. 500 Ini juta. sertifikat JO. Terus nggak khawatir ini jatuh, hilang atau Enggak, apa itu gitu? bergetak aja begitu banyak kok. Itu ada yellow diamond, ada Yellow diamond berapa harganya? yellow, enggak semahal ini. Pink memang mahal. Berarti ini yang paling Kalau mahal, 500. Pink diamond kalau yang natural 1 karat aja bisa 1,5 M. Natural, pink diamond ya, untuk pink diamond. Tapi itu kalau dia harus natural. Kalau hit murah. Oh. Nah, dari segini banyak perhiasan yang dijual ini, kira-kira nilai keseluruhan yang ada di toko ini aja? Lebih dari 100. Lebih dari 100 apa? 100 miliar? Ya. Karena kan saya tidak semua pajang, barang-barang yang loose banyak di dalam. Oke. Ada customer khusus saja baru saya keluarin. Begitu juga mutiara. Kalau mutiara yang koleksi saya simpan di dalam, tidak dipajang. Oke. Oke. Dari tadi total 500 M nih Sobat Inspirasi. Saya ingin nanya, apakah itu barang titipan orang atau No. Semua di sini tidak ada titipan. Ini nggak ada kontingensi begitu? tidak ada konsinyasi. Milik siapa? Saya semua ini milik saya. Titipan Allah. Konsinyasinya sama Allah. Kontingensi sama Allah Sobat Iya. Inspirasi ya. Konsinyasinya sama Allah. Luar Kita biasa. bisnis sama Allah itu tidak bisa kita itu banyak hal yang di luar dugaan kita yang bisa terjadi. Nah, sisi itu nanti kita akan coba kulik juga dari sosok seorang Nur Haida ya Sobat Inspirasi ya. Tapi terkait sama ini dulu nih, kalau penjualannya sendiri saat ini bagaimana? Penjualan sekarang kalau awal-awal COVID kan kita sempat tutup 3,5 bulan. 3,5 bulan tutup. Ya. Habis itu kita Bismillah buka di tanggal 16 Juni. 16 Juni 2020 tahun lalu ya, oke. Ya. Itu bagaimana penjualannya? Masih tidak ada pengunjung, tapi kita tetap selalu yakin Tuhan tidak menutup pintu rezeki hambanya selama hambanya mau berusaha. Itu. Tetap buka, Tetap ada buka. aja yang beli. Di saat saya tutup 3,5 bulan pun, alhamdulillah rezeki selalu datang. Oke, walaupun toko nggak buka, ada, karena memang udah punya pelanggan loyal ya, Ya. datang ke rumah. Alhamdulillah. Oke, nah dalam 1 bulan bisa menjual berapa produk? Lumayan Atau banyak. berapa item begitu? Yang jelas hampir tiap hari kita ada penjualan. Ada transaksi ya. Kalau sebelum COVID? Sebelum COVID, omsetnya sebulan bisa di atas 1 M. Di atas 1 M 1 bulan Sobat Inspirasi. Sebelum COVID ya. Iya. Tapi kita berharap ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu Kak Ida. Iya. Biar semua kehidupan kita kembali lagi Bisa pada kembali normal normal. ya. Transaksi semua toko pun bisa berjalan dengan baik. Kami yang bekerja di tempat yang lain pun bisa beraktivitas seperti normal kembali begitu ya. Nah Sobat Inspirasi, satu hal yang perlu kami kulik juga dari sosok seorang Nur Haida adalah jiwa sosialnya. Beliau saya kenal secara pribadi karena ada di dalam satu organisasi sama beliau, yaitu di DPP Badan Musyawarah Masyarakat Bima. Beliau di Bendahara Umum dan saya ada di Wakil Bendahara, dan saya tahu bagaimana sepak terjang beliau di bidang sosial. Nah ini yang mau saya kulik dan ingin saya sampaikan juga pada Sobat Inspirasi. Umi Aida dalam hal kegiatan sosial, saya tahu kakak tidak hanya aktif di organisasi BMMB, tapi di luar pun saya sering melihat Umi Aida juga melakukan hal yang serupa. Bisa di kampungnya sendiri, bisa juga di Jakarta. Dalam keadaan musibah pun, apalagi dalam keadaan normal pun tetap melakukan hal-hal seperti itu. Apa yang mendasari Umi atau mendasari kakak untuk tetap mau berbuat gitu untuk orang lain? Hal itu diajarin oleh orang tua saya. Dari saya kecil saya udah sering melihat ibu saya selalu berbagi untuk sesama. Walaupun saat itu berbaginya hanya sekedar bubur. Hampir setiap hari Jumat ibu saya membagikan bubur itu ke seluruh kampung, ke seluruh orang masyarakat di kampung itu dari subuh. Hal itu orang tua saya selalu mengajarin harus rajin berbagi. Saya bisa sesukses ini juga berkat doa orang-orang yang selalu saya bantu. Karena saya yakin tidak ada orang yang jatuh miskin karena rajin berbagi. Tidak. Pasti kehidupan kita akan lebih baik. Karena saya ingin dapat ridho dari Allah. Ingin menitipkan semua ini untuk bekal saya nanti di akhirat. Saya
prinsipnya begini, saya bisnis, niatnya bisnisnya sama Allah. Keluar rumah, semua apapun yang saya kerjain, semua saya niatkan hanya karena Allah. Saya yakin pasti Allah akan menjaga saya. Kata kuncinya Sobat Inspirasi, tidak akan jatuh miskin kalau kita berbagi ya. Mudah-mudahan Sobat Inspirasi yang ada di luar sana juga bisa mengikuti sepak terjang beliau. Bukan berarti untuk memamerkan sosok Kak Nur Haida, tapi juga kami ingin menjadi inspirasi juga buat Sobat Inspirasi bahwa dalam melakukan hal apapun itu ada sisi di mana memang kita harus berbagi kepada orang lain, karena memang Allah menitipkan sebagian dari rezeki kita adalah milik orang lain, dan itu diterapkan oleh seorang Nur Haida. Nah, menyangkut komunitas, bergaul atau bergabung dalam komunitas apa yang mungkin lebih fokus atau intens melakukan hal-hal kegiatan sosial? Saya banyak ikut komunitas, kegiatan sosial juga saya sudah biasa di PPLIPI, salah satu organisasi perempuan yang diketuai oleh Bunda Indah Surya Dharma Ali. Itu saya jadi ketua bidang UMKM di situ. Kami juga biasa melakukan kegiatan sosial. Begitu juga di salah satu sosial club. Sosial club itu arisannya para sosialita. Saya juga gabung di arisan komunitas yang diketuai oleh Kak Ita Mustafa, namanya Mes Agnes. Terus saya juga gabung di komunitas Sweet Ladies. Sweet Ladies itu adalah di situ ada perempuan-perempuan hebat, tapi saya di situ jadi muda, paling muda di situ. Paling muda ya. Untuk usia sekarang berapa? Sorry, boleh disebut? Saya sekarang usianya 54. Berarti melakukan kegiatan sosial secara bersama-sama dengan komunitas maupun secara personal, dan itu mungkin menumbuhkan kekuatan lagi gitu ya, untuk bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi untuk orang lain begitu ya. Terakhir kapan melakukan kegiatan ini? Kemarin puasa, sebelum puasa kita kebetulan Bima ya kena banjir. Betul, tapi kena itu banjir. saya pribadi aja, tapi ada juga dari PMMB. Ada juga dari PMMB. Terus saya udah biasa melakukan berbagi itu mungkin tidak di bulan Ramadan. Saya melakukan berbagi itu memang hampir setiap hari. Cuman tidak jarang saya. Oke, terkait tadi secara personal sedikit ya, walaupun belum banyak. Terus mengenai dunia bisnisnya juga sudah, lalu di bidang sosialnya pun sudah kita kulik. Saya ingin melihat nih, sosok Umi Aida ini kalau setiap ada pertemuan dengan kami selalu tampil beda, selalu datang dengan ya bukan beda karena ingin berbeda sih, tapi karena memang bawaannya seperti itu. Dan ini menjadi ciri khas beliau kalau setiap datang pada saat ada pertemuan, saat tiap ada perkumpulan dengan kami begitu. Outfit selalu berbeda dengan yang lain. Untuk saat ini boleh kita kulik ya Umi ya. Saya ingin kulik outfit yang hari ini dipakai oleh Umi, merek apa, nilainya berapa. Maaf, bukannya dia ya Sobat, tapi hanya ingin ini aja, hanya ingin mengulik aja gitu ya. Dari kerudung boleh, kerudung apa itu? Kalau jilbab produknya Ayudhya Handari. Ayudhya Handari. Salah satu desainer muda kita. Oke. Nilai boleh disebut? Enggak terlalu mahal dia. Tapi bajunya mahal. Kalau yang melingkar di ujung kerudung itu apa tuh yang? Kalau ini adalah bros. Ini hasil desain saya sendiri. Oh ya, hasil desain sendiri. Waktu saya pameran di Hong Kong pernah ditawar oleh salah satu customer saya di sana, karena ini besar mutiaranya spesial ya. Ini pernah ditawar 20.000 USD, tapi saya tidak melepas. 20.000 USD. Ya. Karena itu karya pribadi yang memang dan mutiaranya yang spesial. Oh gitu. Mutiaranya besar. Didesain secara sendiri memang untuk dipakai sendiri begitu ya, tidak akan kebetulan dilepas. mutiaranya spesial besar. Ini 12 gram kalau nggak salah. Kalau dinilai secara rupiah berapa nilai kisarannya sekarang? Semuanya untuk yang dengan ininya. Kalau ini sih biasa kalau di Indonesia bisa jual 50 juta 50 jutaan ya. Iya. Oke. Tapi kalau di luar bisa lebih mahal. Ya. Kan ini saya tidak jual. Karena kalau orang luar mereka tidak melihat dari produk seperti apa, tapi nilai yang ada terkandung di dalam itu, apalagi ini secara desain, secara pribadi begitu ya. Oke, berikutnya di outfit luarnya ini apa nih? Ini jaket ya kayaknya ya. Iya. Apa ini? Balenciaga. Balenciaga punya. Apa sebutnya nggak Balenciaga? Balenciaga. Balenciaga nilainya berapa? Nanti. Oke, nggak apa-apa, nggak usah disebut. Yang melingkar di jari-jari. Ini ada 3 item itu. Produk sendiri ini 2 krap. Dua krap berapa itu? Di atas 200 ya. 200 juta. Ya. Umi pulang lewat mana nanti?
Jemput. Jemput ya. Iya. Yang sebelah kanan. Ini juga hasil sini, ini 30, kalau ada yang mau ini dijual 35 juta. 35 juta. Ini juga semua berlian. Nah ini lumayan, ini 200-an juga. 200 juta. Ini kartir. Kartir boleh tahu lah harganya. Apa namanya? Ini gelang merek Kartir. Kartir. Karter apa kartir? Kartir. Maaf saya kurang paham merek-merek internasional. Jadi nyebutnya pun agak ini ya Sobat Inspirasi. Harganya berapa tadi? Ya kalau Kartir saya nggak usah sebut harganya. Baik, nggak usah. Saya juga nggak mau ngebayangin dari outfit keseharian yang ada sekarang ini nih. Udah pasti lebih dari 1 eman ya. Tapi Sobat Inspirasi tidak berniat untuk pria, tapi ya Tidak. ya mungkin ini bagian dari apa ya, kita juga menikmati apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ya, karena tidak apa-apa sekali-sekali kita mengenakannya untuk kepuasan kita sendiri. Betul, begitu ya. karena saya juga pernah belajar, katanya itu kan boleh memfasilitasi dengan hal-hal yang mewah. Itu salah satu tanda rasa syukur kita Mensyukuri sama nikmat, Allah. betul. Selama niat kita tidak untuk ria, tapi itu buat menginspirasi, buat membuat kita semangat mencari nafkah. Nah, saya juga menikmati. Saya Betul, tidak mau tidak menikmati hasil Iya dong, kerja betul. saya. Iya, saya harus Betul. menikmatinya. Karena kalau udah meninggal kita tidak Betul. bisa menikmati lagi. Yang menikmati adalah orang yang masih hidup. Satu Gitu. hal lagi, bentuk menikmati menurut Umi Aida adalah bentuk untuk mengungkapkan rasa syukur kita Iya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat menikmatinya beliau ini melancong ke luar negeri sering sekali. Iya. Kemana aja coba diceritakan. Negara yang paling saya sukai selain Arab Saudi ya, Iya. Mekah dan Madinah. Oke, entar dulu. Kalau Arab Saudi apa yang dilakukan di sana untuk Ibadah wisata? umroh. Oh, wisata religi Umroh dan berarti. haji. Frekuensinya berapa tahun sekali? Hampir tiap tahun, kadang 2 kali setahun. Hampir tiap tahun umroh. Tiap tahun. Haji tapi sekali ya. Haji sekali, cukup sekali. Oke, cukup sekali. Selain tadi negara yang paling suka Arab Saudi, selainnya itu apa lagi? Turki adalah salah satu negara yang paling Kenapa saya suka. Turki? Turki itu selain makanannya enak, negaranya sangat indah. Di situ Indah. juga muslimnya kuat. Oh gitu. Next, negara mana lagi? Inggris. Inggris. Eropa pasti. Yang pasti udah kesana semua dong. Eropa negara mana aja yang udah? Eropa Timur. Eropa Timur ya. Negara mana Nggak lagi bisa sekarang ini? Oke, kalau secara ini apa negara mana lagi yang ingin dikunjungi kalau seandainya corona udah selesai begitu? Yang belum dikunjungi negara mana? Saya belum LA. sempat ke sana, belum ke sana. Belum ke sana ya. Amerika Serikat. Mau lihat apa di sana Umi? Saya sih nggak ngebayangin apa yang mau dilihat di sana. Kepingin melihat alam, tadabbur alam Mengenal ya, ya, mengenal. menikmati alam yang udah Allah ciptakan. Kita ada rezeki, kita nikmati, kita ingin tahu lah. Baik, oke. Kehidupan seorang Haja Nur Haida sepertinya sih mungkin bagi orang yang melihat dari luar terlihat sempurna ya. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin menurut Umi Aida itu yang, aduh ternyata saya ini masih belum seperti apa yang saya harapkan begitu? Atau ada hal-hal mungkin yang membuat apa ya Umi Aida merasa apa begitu? Ada nggak sih? Saya selalu mensyukuri apapun Selalu yang mensyukuri. dikasih sama Allah. Kalau sukanya kan udah kelihatan ini nih. Duka pun saya syukuri. Duka yang Karena setiap ujian itu tidak untuk dikeluh kesahkan, tapi untuk kita memperbaiki diri. Ujian buat saya itu, wah mungkin kalau buat orang lain luar sangat ini, tapi ujian buat saya selalu spesial dari Allah. Yang paling membuat Umi Aida atau kakak paling pertama, ini apa? tahun 2001 rumah tangga hancur. 2001 itu rumah tangga saya hancur, rumah tangga yang pertama. Bercerai begitu? Iya, Oh, karena dia oke, nikah lagi. Menikah lagi. Ya, saya perempuan yang tidak suka dimandu. Berarti suami pertama itu ya? Iya. Cerai karena menikah lagi beliaunya begitu? Iya, dia menikah lagi. Beliau tapi masih hidup bukan- saat ini? Masih. Mungkin mau disampaikan pesan kepada sang suami boleh? Dia baik, kami Dia baik, hubungan ya? baik, komunikasi baik. Kami Baik. tidak pernah rusak hubungan Baik. karena hanya dia menikah lagi lah yang memutuskan. Dan itu menurut pernikahan. Kak Aida pukulan yang paling berat mungkin ya pada saat itu. Saat itu, tapi Oke. setelah itu saya juga pernah Allah juga pernah menguji saya dengan anak. Saya tahu anak itu adalah ujian. Kelas 3 SMA menikah muda saya. Oke, anak pertama. Anak pertama. Dengan suami pertama itu. Iya.
Dan itu juga menurut Umi pukulan juga bagi Umi saat itu ya. Tapi akhirnya kan menyadari bahwa memang ini adalah jalan takdir yang Tapi saya walaupun sejedih apapun, lama-lama saya koreksi diri. Nah, Setiap Allah menguji saya, yang saya koreksi adalah diri sendiri. Iya. Saya tahu Allah sayang sama saya. 2004 awal saya menikah, ketemu laki-laki kayak menikah lagi di 2004 ya? Iya, awal 2004. Saya menikah dengan bujangan. Boleh sebut namanya siapa? Habib. Habib. Iya. Dia bujangan. Bujangan Saat ketemu itu janda saya ya. membawa anak 4. Tapi dia yang salah, dia yang salah sama saya. Iya, dia pikir saya masih gadis. Oh gitu. Dia menyesal nggak menikahi Kak Aida? Enggak ya? Kata dia Kan tahun berarti saat kita kasih tahu. Oke. Pas menjelang pernikahan baru dikasih tahu. Jauh sebelum, karena saya tidak cinta sama dia. Dia yang jatuh cinta sama saya. Awalnya iya, karena kan saya sadar saya udah lebih berumur, dia masih sangat muda. Oh, usia berapa? Dia waktu itu masih 23 tahun. Umi waktu itu usia? 32 tahun. 32 tahun dengan 22 tahun. Beda 10 tahun ya? Beda 10 Selisih tahun. kami hampir 10 tahun. Tapi alhamdulillah rumah tangga kami sampai sekarang masih langgeng sampai sekarang. Kita berharap ya jangan sampai nanti ada terjadi apa-apa lagi. Ada pasti. Anak saya 2, dari dia 2 laki-laki. Jadi sekarang saya miliki 4 putri, 2 putra, 6 dengan 7 cucu. Iya, baik. Tetap saja ya Sobat Inspirasi, walaupun terlihat dari luar hidup terlihat sempurna, tapi tetap aja bagi seorang Nur Haida merasakan bahwa ada kalanya beliau merasa bukan pada tempatnya atau merasa down pada saat itu, tapi bukan berarti juga harus terpuruk ya, tetap harus bangkit, apapun yang terjadi harus tetap kuat dan tetap harus menjalankan hidup ya, begitu ya. Tahun 2015 saya juga dapat musibah lagi. 2015? Saat itu nyawa saya jaminan. Nyawa kenapa? Sakit? Diceritain ya? Kalau berkenan cerita boleh, nggak apa-apa. Kalau memang itu ada nilai yang bisa di-share kepada kawan-kawan, silakan. Mungkin banyak orang yang tidak percaya, tapi semua itu terjadi pada diri saya. Saat itu saya diculik. Nyawa, bagaimana itu terjadinya? Saya udah masuk karung, saya udah dikarungin sama orang. Ya, 3 hari ya, 3 hari. Disekap. Iya, disekap 3 hari. Di Jakarta? Saya dibawa keluar. Huh? Saya dibawa ke Malaysia. Dibawa ke Malaysia? Dalam keadaan dikarungin? No, masih terbang biasa. Setelah nyampe sana baru di. Oke. Bingung saya mau komentar. Terus apa yang terjadi? Di situ saya. Di situ Allah itu selalu ada untuk saya. Oke. Doa orang-orang yang pernah saya tolong, doa orang-orang yang selama ini saya bantu itu nyampe. Yang culik saya itu, waduh sedih. Itu sorry, nggak apa-apa deh, karena udah terlanjur itu saya culik. Saya masih trauma, ini biasanya kalau ingat itu saya bergetar. Urusan bisnis atau urusan ini bisnis, bukan percintaan ya? No, saya kan udah punya suami. Ya kali aja ada yang suka tapi ditolak akhirnya menculik begitu, bukan? Bisnis berarti ya? Tapi akhirnya bagaimana kasus itu terjadi? Udah diserahkan kepada pihak yang berkait? Diurus sama kepolisian? Saya tidak tahu, Allah mampu membolak-balikan hati manusia. Kala itu saya sakit, saya tidak rasakan. Di saat saya ditempeleng, dipukul, ini yang gas api itu ke muka ya. Oke, gas api? Gas api yang disemprotin ke muka? Ya. Pagi, hari Kamis ya, ingat saya karena hari Rabu awalnya, hari Kamis saya udah ini, tapi ada 5 orang itu 2 orang berubah membela saya. 2 orang berubah menjadi baik? 2 orang itu karena saya sempat melihat matanya.
Saya menguji dia di saat saya minta izin, di hari pertama itu minta izin mau sholat, dia kasih, cuman dia jaga. Dalam keadaan ini dia buka ikatan, terus saya sholat. Terus malamnya saya juga ditawarin mau mandi nggak, nanti saya siapin air panas. Saya tidak tahu, di saat mata saya beradu mata dengan dia, dia geleng-geleng kepala, dia bilang, di belakang temannya dia bilang, ibu kamu adalah wanita spesial, kamu orang baik, pasti banyak doa-doa yang akan nyampe ke kamu. Orang itu menyampaikan seperti itu Walaupun langsung. saya non muslim, tapi saya yakin kamu akan ditolong oleh Tuhan kamu. Dia bilang itu. Saya ingat itu. Terus bagaimana ceritanya bisa lepas? Hari Jumat pagi, karena segala macam usaha untuk menarik duit itu gagal, tidak bisa nyawa dong. Tapi hari Jumat pagi mereka berkelahi. Mereka itu siapa? Sesama berlima itu? Berkelahi terus yang 2 orang memang paling yang ini, dia bilang saya save kamu, saya janji. Dia minta kartu kredit saya, dia pergi ke luar, dia beliin saya tiket. Saya langsung diantar ke bandara. Tapi saat itu polisi pun sudah menyampe di Polisi Malaysia. situ. Ya udah ini karena di sini, tapi laporan saya tidak masuk. Oke. Kebetulan waktu itu di Intel Polda Metro adalah sahabat saya sendiri. Oh, berarti penyelesaian secara hukum tidak ada Tidak. sampai sekarang berarti Memang ada yang datang ke rumah minta agar mereka buka mafia internasional. Cuman saya damai. Teman-teman saya juga pengusaha jewelry dari India, dari ini datang menawarkan diri juga mau untuk dibalas. Tapi saya bilang tidak perlu dibalas, biarlah Allah yang membalas. Karena balasan kita manusia terlalu ringan, balasan Allah itu yang lebih luar biasa. Sobat Inspirasi, kekerasan fisik pasti sangat menimbulkan trauma mungkin. Bagaimana? Trauma. Ada bisa Setahun bisa saya keluar? tidak bisa kemana-mana, saya selalu menutup diri. Saya tidak keluar rumah beberapa bulan. Tapi dikala itu pulang, begitu saya lepas, saya bertemu dengan banyak ustadz yang selalu dekat sama saya. Datang ke rumah, terus saya langsung berangkat umroh. Hanya ke sana lah tempat saya ini. Ya, mengadu ya. Ya, di situ saya ambil privat umroh sekeluarga. Luar biasa, ternyata di balik apa yang sekarang nampak diri seorang Nur Haida, ternyata pernah mengalami kejadian yang saya rasa sih semua orang nggak mungkin kuat bisa menerima itu ya, termasuk saya pribadi juga nggak kebayang bahwa itu bisa terjadi sama seorang perempuan ya. Tapi udah berlalu dan ini menjadi pelajaran juga buat beliau. Tadi intinya bahwa dia menyerahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik segala sesuatu, apapun itu bentuknya. Ini adalah qadarullah gitu ya. Ya, semua yang mereka udah ambil dikembalikan semua. Saya mendapatkan ilmu ikhlas dari Allah. Saya ikhlaskan semua yang udah diambil itu. Mungkin saya banyak dosa, banyak lalai. Saya tidak tahu apa kesalahan. Pasti salah itu diri saya sendiri. Saya tidak menyalahkan orang lain. Sobat Inspirasi, berarti seperti tadi tidak ada hal yang terjadi sama kita selain memang Tuhan udah menciptakan sesuatu yang indah di belakangnya. Seperti tadi dialami oleh Kak Ida, di balik musibah yang diderita dengan mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga akhirnya menggantikan dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang tidak diduga-duga ternyata di hari kemudiannya. Berarti itu adalah ilmu ikhlas ya Kak Ida ya. Berarti ikhlas yang menjadi dasar dari akhirnya saat ini yang menjadi kunci mungkin Kak Ida untuk tetap bisa bertahan dan terus sukses begitu ya. Kalau dibilangkan saat ini nih semua mungkin yang ada di angan-angan Umi atau Kakak Ida ini udah terpenuhi semua nih. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin aduh saya pengen ini lagi, saya pengen itu lagi, atau mimpi yang belum tercapai begitu? Ingin terus lebih bermanfaat buat orang banyak. Ingin menjadi manfaat buat orang lain, Sobat Inspirasi. Oke. Cita-cita yang sangat mulia dan terjangkau lah untuk dilakukan oleh seorang Nur Haida. Ingin punya apa ya? Ingin bisa
bisa menjadi salah satu orang yang bisa menyampaikan inspirasi rakyat kecil. Berarti, start dulu. Kalau ingin menyampaikan aspirasi rakyat kecil, berarti larinya ke politik, Umi Aida. Ada niat ke sana emang? Belajar dikit-dikit, tapi saya nggak tahu. Tapi saya selalu terbesit pasrah sama kehendak Allah, takdir yang Allah kasih kepada saya. Oke. Sebenarnya maksud Kak Ida itu apa di kalimat itu tadi? Memang ada niat mau masuk ke politik? Iya, saya orang yang selalu penasaran dengan hal-hal. Penasaran, berarti udah melakukan sesuatu untuk mewujudkan rasa penasaran itu? Iya. Apa yang udah dilakukan? Mendaftarkan ke partai sudah berarti? Saya belajar. Belajar ya? Untuk ke arah itu. Oke. Berarti memang yang pertama dari niat sudah ada, lalu belajar untuk bisa mengarah ke situ. Lalu setelah belajar udah benar-benar melakukan sesuatu yang konkret terkait itu, misalnya mendaftar diri ke partai mungkin atau mungkin belum. Berarti berharap ada partai yang mau meminang Kak Ida ya berarti ya? Enggak, karena kita kembali lagi kepada Allah, karena saya melakukan segala sesuatu itu biasanya hati saya akan bergerak setelah Allah yang menggerakkan. Baik. Setelah saya sholat istikharah. Baik, pasti akan ada petunjuk dari Allah lah. Kalau memang nanti akan arah sana, Allah pasti akan kasih petunjuk. Biasanya ya. Kalau Allah nggak ridho, pasti saya dibiarin diam, tidak melakukan apa. Tapi apapun bentuknya, itu bentuk ekspresi Kak Ida tadi untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan atau intinya kan ingin berbuat baik buat orang banyak, tidak harus lewat jalur politik. Betul sekali. Lewat cara apapun bisa berbagi, berada pada tempat yang tepat dengan mereka pun itu sangat luar biasa. Berbagi tidak mesti harus dalam bentuk materi juga, Sobat Inspirasi. Bisa berbagi senyum, berbagi inspirasi, berbagi cerita-cerita baik. Betul, rezeki apalagi sangat dibutuhkan juga sama mereka di luar sana ya. Pengalaman, cerita, kesuksesan itu sangat bermanfaat. Dan itu yang dilakukan sama SCPD Channel ya. Berbagi inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian. Baik Sobat Inspirasi, saya rasa kulikan terkait sosok inspiratif kita hari ini, seorang wanita tangguh asal Bima, Nusa Tenggara Barat, Haja Nur Haida, yang katanya tadi cuma tamat SMA lalu kuliah cuma 3 bulan lalu berhenti. Modalnya nol. Modalnya nol dalam berbisnis dan semuanya diserahkan kepada Allah dan selalu berbisnis kepada Allah telah selesai. Ya mudah-mudahan apa yang kami sajikan tadi bisa menjadi inspiratif buat Sobat Inspiratif sekalian, dan silakan diambil manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang kurang kami mohon maaf dan itu adalah milik kami. Dan satu lagi pesan dari kami, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan dan yakinlah pada Allah. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Oke Sobat Inspirasi, sebelum saya tutup saya ingin mendapatkan satu kalimat inspiratif lagi dari seorang Haja Nur Haida. Silakan ke kamera yang sana Kak Ida. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Kalau di saat kita diuji, pasti ada jalan keluar. Gak mungkin Allah menguji kita tanpa di luar kemampuan kita. Ujian itu adalah buat menaikkan kualitas kita, menaikkan derajat kita. Cukup. Oke, cukup. Terima kasih Sobat Inspirasi. Terima kasih Kak Ida. Sampai ketemu dan mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin. Terima kasih sudah mampir. Amin. Labelnya harganya 365 juta. Ini apa? Berlian? Berlian. Ini yang bungkus ini emas. Gemetar nggak sih makin 365 juta kemana-mana Sobat Inspirasi? Itu diskon. Sekarang ada diskon 25%. Jadi